masih cantik, sudah panen dan didukung cuaca yang bagus di Pekanbaru, serta musim panen cabai merah dan bawang merah di daerah produksi Jawa dan Sumatera Barat, sehingga stok komoditas ini tersedia secara melimpah. Nah, seperti itu untuk harga cabai dan bawang. Kemudian yang berikutnya, harga beras juga turun. Harga komoditas beras mengalami penurunan sejak bulan Maret 2023 setelah beberapa bulan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan panen raya di beberapa sentra produksi beras. Berikutnya kita sampaikan secara lengkap inflasi dan deflasi di bulan April. Silakan lanjut. Yang pertama, di bulan April secara mantuman terjadi deflasi sebesar 0,02% yang dipicu adanya penurunan harga cabai merah, kemudian cabai rawit, beras, ayam hidup, apel, dan ikan tongkol. Seperti itu. Berikutnya, kalau kita lihat secara year on year, ini terjadi inflasi di gabungan 3 kota di Provinsi Riau sebesar 4,90%, di mana pemicu dari inflasi ini yang pertama dari komoditas bensin, kemudian beras, telur ayam ras, mobil, ya maksudnya harga mobil, berikutnya tarif angkutan udara dan rokok kretek filter. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita lihat inflasi atau deflasi gabungan di 3 kota di Provinsi Riau ini menurut komponennya bisa saya jelaskan seperti ini. Yang pertama, ternyata untuk inflasi inti terjadi inflasi sebesar 0,14%, di mana mungkin ini juga perlu diketahui bersama bahwa inflasi inti adalah inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum. Nah, ini inflation expectation atau kemudian nilai tukar juga dan keseimbangan supply and demand yang bersifat umum, persisten dan cenderung permanen. Nah, ini komoditas penyebabnya antara lain misalnya komoditas emas perhiasan, kemudian perbaikan ringan kendaraan atau mobil, kemudian tarif kendaraan atau travel dan lain-lain. Ini sebenarnya ada nanti kalau bisa Bapak Ibu sekalian memerlukan komoditas apa saja yang termasuk inflasi inti, ini bisa menghubungi Ibu Fitri dalam hal ini. Berikutnya untuk inflasi administered price. Ini ternyata untuk bulan April 2023 terjadi inflasi sebesar 1,10%. Saya perlu jelaskan juga bahwa inflasi administered price di sini adalah inflasi kelompok komoditas dengan perkembangan harga yang diatur atau dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ya, dan peraturannya berdampak langsung pada harga penjualan eceran komoditas serta memiliki cakupan yang berskala nasional. Ini dicontohkan di sini komunitas yang termasuk dengan administratif price itu antara lain angkutan udara, kemudian angkutan antar kota, kemudian rokok kretek filter, kemudian harga BBM. Nah, ini biasanya seperti itu. Kemudian tarif PLN, ya tarif air atau PDAM. Nah, di sanalah. Nah, nanti seperti yang tadi inflasi inti, untuk lebih jelasnya bisa nanti ditanyakan ke Ibu Fitri. Berikutnya untuk inflasi bergejolak. Inflasi bergejolak itu biasanya disebut volatile ya, volatile food. Nah, biasanya dalam hal makanan. Nah, ini inflasi bergejolak ini untuk di bulan April ternyata mengalami penurunan atau deflasi sebesar 1,41%. Nah, inflasi bergejolak ini adalah inflasi atau deflasi barang dan jasa dengan perkembangan harga yang selalu bergejolak begitu, tidak biasanya tidak menetap. Nah, komoditas penyebab dari deflasi untuk kali ini disebabkan oleh menurunnya harga cabai merah, harga cabai rawit, ikan tongkol maksud saya dan komoditas beras dan lain-lain. Ini juga sama sekiranya Bapak Ibu sekalian memerlukan informasi yang lebih detail terkait dengan inflasi yang bergejolak, bisa nanti kita sampaikan ke Ibu Fitri untuk bisa dijelaskan lebih lanjut. Berikutnya untuk kita juga melihat tingkat deflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau, ini kondisi bulan April 2023, yang didorong oleh penurunan harga komoditas pangan. Nah, ini bisa kita lihat, saya mungkin diberi penjelasan, saya ingin melihat sebelum dan pasca pandemi COVID-19
termasuk setelah ada pemulihan. Nah, ini kita batasi saja karena memang di tahun 2020 pandemi COVID itu ditengarai dimulai kurang lebih bulan Maret ya, atau bulan Maret di 2020. Kemudian setelah itu terjadilah masa pandemi dan sampai sekarang sudah masuk ke masa pemulihan. Ini menjadi penting karena isu COVID juga ini sangat mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat yang mempengaruhi tingkat supply and demand dari barang dan jasa yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat harga di pasaran. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi di bulan April 2023, ini andil yang memang terjadi di bulan April 2023, ini saya sebutkan satu persatu. Untuk cabai merah, ini andilnya kebetulan terjadi deflasi ya, 0,36%. Kemudian cabai rawit ini juga terjadi deflasi dengan andil 0,02%. Kemudian ikan tongkol minus 0,01%. Kemudian beras minus 0,01% juga. Apel minus 0,01% dan ayam hidup minus 0,01%. Kalau kita mundur di bulan April 2022, ini yang terjadi pada saat itu, yang pertama untuk minyak goreng ini terjadi inflasi ya, yaitu 0,24% andilnya, kemudian rokok filter andilnya 0,05%, semen 0,04%, bawang merah 0,04%, ayam bakar 0,03%, air kemasan 0,03%. Berikutnya mundur lagi untuk andil bulan April 2021. Nah, ini ayam hidup memiliki andil pada saat itu 0,04%, kemudian emas perhiasan 0,03%, ikan tongkol 0,02%, daging sapi 0,02%, minyak goreng 0,01%, dan wortel 0,01%. Kemudian berikutnya untuk di awal-awal ya, awal-awal terjadinya pandemik di bulan April 2020, ini juga bisa dilihat andil inflasi pada saat itu untuk cabai merah terjadi deflasi ya, dengan andil minus 0,33%, daging ayam ras deflasi juga 0,08% andilnya. Kemudian biaya pulsa ponsel ini juga terjadi deflasi pada saat itu dengan andil minus 0,06%, ayam hidup minus 0,05%, cabai rawit minus 0,04%, dan angkutan udara terjadi pada saat itu deflasi juga dengan andil minus 0,03%. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat tadi yang untuk andil di bulan April 2023 ini, kalau kita lihat di lokasi di mana inflasi ini kita cermati. Yang pertama untuk cabai merah ini ternyata terjadi penurunan harga atau deflasi di 3 kota yang memang kita amati, yaitu di Kota Pekanbaru ini turun 29,97%, kemudian Kota Dumai turun 27,67%, dan Kota Tembilahan turun 20,60%, artinya terjadi deflasi. Kemudian untuk cabai rawit juga sama, ini terjadi juga di 3 kota, yaitu Kota Dumai dengan deflasi 20,59%, Pekanbaru 14,82%. Ya, kemudian berikutnya di Tembilahan juga turun 12,62%. Sedangkan ikan tongkol ini terjadi hanya di 1 kota, yaitu Kota Dumai. Ya, terjadi penurunan di Kota Dumai sebesar 10,34%. Kemudian beras juga terjadi di 1 kota, cuma di Pekanbaru saja, minus 0,24%. Kemudian apel terjadi di 1 kota, yaitu di Kota Pekanbaru dengan turun 4,14%, dan ayam hidup terjadi di 1 kota, yaitu di Kota Pekanbaru dengan turun 0,72%. Ini artinya kalau cuma 1 atau di bawah 3 kota, berarti selain itu, kota itu terjadi peningkatan ya Bu ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti tidak terjadi inflasi atau deflasi, tetapi terjadi. Tetapi yang di sini yang disebut penurunan adalah di kota-kota yang saya sebutkan.
Berikutnya untuk inflasi juga saya akan jelaskan untuk di 3 kota yang memang diamati oleh BPS di Riau ini. Yang pertama untuk kota Pekanbaru, inflasi bulanan untuk bulan April 2023 ini terjadi deflasi 0,01%. Berikutnya untuk inflasi kalender, artinya dari Januari hingga bulan April ini, yaitu sebesar 0,64%, artinya terjadi inflasi 0,64%, dan inflasi tahunan atau year on year, yaitu membandingkan antara indeks harga konsumen di bulan April dibandingkan dengan bulan April tahun 2022. Ini sebesar 4,93%. Sedangkan di Kota Dumai, inflasi bulanan, mungkin ini juga perlu saya jelaskan, inflasi bulanan itu Bapak Ibu sekalian, biar tidak salah paham, inflasi bulanan itu kita hitung membandingkan dengan indeks harga konsumen di bulan April dibandingkan dengan indeks harga konsumen di bulan Maret 2023. Ini di Kota Dumai terjadi deflasi sebesar 0,16%. Berikutnya untuk inflasi kalender, artinya inflasi yang terjadi bulan April ini dengan membandingkan indeks harga konsumen di bulan April 2023 dibandingkan dengan bulan Desember 2022. Dan berikutnya untuk inflasi, saya ulang lagi, untuk inflasi kalendernya, ini terjadi inflasi 0,59% di Kota Dumai. Dan untuk inflasi tahunan, ini terjadi 5,29%, yaitu membandingkan ada indeks harga konsumen di bulan April 2023 dibandingkan dengan indeks harga konsumen di bulan April 2022. Selanjutnya untuk Kota Tambilahan. Kota Tambilahan inflasi bulanannya terjadi inflasi sebesar 0,42%, sedangkan inflasi kalender 0,89% dan inflasi tahunan 3,35%. Ya, silahkan lanjut. Kita lanjutkan dengan rilis berita resmi statistik terkait dengan nilai tukar petani atau NTP kondisi bulan April 2023. Kita mulai dengan fenomena terhadap penurunan NTP Riau untuk bulan April 2023. Nah, ini fenomena yang terjadi di Riau ini. Yang pertama, harga TBS, harga TBS kelapa sawit ini untuk kelompok umur pohon sawit 10 sampai 20 tahun pada bulan April 2023 mengalami penurunan sekitar 4,18%. Dari rata-rata harga 2.888,35 pada bulan Maret 2023 menjadi kurang lebih 2.767,63 rupiah pada bulan April 2023. Ini sumbernya dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Berikutnya untuk faktor penyebab turunnya harga TBS itu, mungkin perlu juga disampaikan, tandan buah segar. Nah, ini TBS, ini mungkin perlu juga dijelaskan ya. Tanda buah segar. Periode ini karena terjadinya penurunan harga CPO dan kernel di pasaran. Ini berdasarkan sumber dari bisnis.com tanggal 4 April tahun 2023. Berikutnya untuk tren harga pupuk dunia pada saat ini relatif melandai dibandingkan dengan tahun lalu. Dan pupuk Indonesia juga sudah mengamankan pasokan fosfat dan kalium sehingga harga pupuk diprediksi mulai melandai. Ini menurut kompas.id tanggal 30 Maret tahun 2023. Berikutnya untuk nilai tukar petani kondisi bulan April 2023. Nah, ini dalam kesempatan ini akan saya sampaikan juga bahwa nilai tukar petani ini ada dua macam, ada nilai tukar petani saja dengan disingkat dengan NTP, yaitu membandingkan antara indeks yang diterima petani atau IT di sini disebutkan dengan membandingkan dengan indeks yang dibayar petani. Di mana indeks yang dibayar petani itu mencakup indeks pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani dalam hal rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, dan indeks yang dibayar petani berdasarkan kebutuhan biaya produksi dalam hal pertanian. Yang kedua, nilai tukar usaha pertanian. Nah, nilai tukar usaha pertanian di sini membandingkan dengan indeks yang diterima petani
dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani dalam hal kebutuhan biaya produksi, atau di sini disebut juga indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Nah, untuk itu saya jelaskan bahwa nilai tukar petani di bulan April 2023 untuk Provinsi Riau ini sebesar 157,34 atau turun 2,42% bila dibandingkan dengan bulan Maret 2023. Nah ini kenapa adanya penurunan? Karena ternyata indeks yang diterima petani turun 2,53%, sedangkan indeks yang dibayar petani turun 0,11%. Nah ini jadi penurunan indeks yang diterima petani ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan terjadinya penurunan indeks yang dibayarkan oleh petani. Sedangkan untuk nilai tukar usaha pertanian untuk Provinsi Riau sebesar 151,94%. Ini terjadi penurunan 2,46% yang disebabkan oleh indeks yang diterima petani turun 2,53%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal turun hanya 0,07%. Nah, untuk itu tentu ini menjadi perhatian kita semua. Untuk NTP dan NTUP terjadi penurunan. Tadi saya sebutkan bahwa untuk NTP turun 2,42%, kemudian untuk NTUP-nya turun 2,46%. Berikutnya, silahkan dilanjutkan. Nilai tukar petani untuk bulan April 2023, ini untuk subsektor penyusun nilai tukar petani, penurunan terdalam terjadi di subsektor tanaman perkebunan rakyat. Ini turun 2,66% dan kenaikan tertinggi terjadi di kelompok subsektor perikanan, yaitu naik 1,08%. Penurunan NTP di Provinsi Riau pada bulan April 2023 terjadi pada 3 subsektor penyusun NTP. Penurunan terdalam terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 2,66%, tadi saya sudah sebutkan. Kemudian subsektor perikanan menjadi subsektor penyusun NTP yang mengalami kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 1,08%. Saya lanjutkan untuk rilis berita resmi statistik terkait dengan perkembangan pariwisata di Provinsi Riau, kondisi bulan Maret 2022. Kita mulai dengan data terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu hadirin sekalian, grafik garis ini saya lihat satu hal yang menarik. Yang pertama, setelah memasuki pandemi, gitu ya, ini kunjungan wisatawan mancanegara langsung drastis, bahkan 0 sampai bulan April 2022 ya Bu ya, Bu Fitri. Nah, kemudian kalau kita lihat sebelum memang terjadi fluktuatif dari 2019, kemudian mencapai puncaknya di bulan Januari 2020, tapi setelah itu setelah memasuki masa pandemik ini turun drastis dan kemudian tidak ada kunjungan Wisman dari mulai bulan September 2021 hingga bulan April 2022 maksud saya. Nah, kalau kita lihat datanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk bulan Maret 2023, kunjungan wisatawan mancanegara ini mencapai 3.474 kunjungan. Nah, kalau kita lihat secara mantuman, ini turun 13,60%. Berikutnya untuk rata-rata lama menginap tamu. Nah, dalam hal ini untuk hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu asing bulan Maret 2023 ini ternyata sebesar 2,19 hari. Nah, 2,19 hari ini kalau kita lihat secara mantuman, ini membandingkan rata-rata lama menginap di bulan Maret 2023 dibandingkan dengan Februari 2023, turun 0,94 poin.
Sedangkan secara year on year, yaitu membandingkan rata-rata lama menginap tamu untuk asing, ya, di bulan Maret 2023 terhadap bulan Maret 2022 terjadi penurunan 3,60 poin. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap untuk tamu domestik, selama bulan Maret 2023 ini 1,20 hari. Artinya jauh ya, tamu asing 2,19 hari, sedangkan tamu domestik hanya 1,20 hari. Nah, kalau kita lihat secara mantuman, ini terjadi kenaikan 0,02 poin, sedangkan untuk kalau kita lihat secara year on year, turun 0,23 poin. Berikutnya untuk tingkat penghunian kamar hotel. Nah, yang kita lihat di sini, mungkin akan saya jelaskan secara mendetail untuk TPK hotel berbintang, tapi untuk TPK non bintang hanya saya sebutkan untuk tingkat penghunian kamar secara umum saja. Yang pertama untuk bulan Maret, ini bisa kita lihat, untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang 1 ini sebesar 24,22%, kemudian bintang 2 28,70%, bintang 3 41,01%, bintang 4 38,06%, sedangkan bintang 5 32,07%. Secara gabungan untuk tingkat penghunian kamar bintang, hotel bintang maksud saya, ini sebesar 35,39%. Sedangkan tingkat penghunian kamar hotel non bintang atau akomodasi lainnya, ini sebesar 25,60%. Nah, kalau kita lihat untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel berbintang, ini bisa kita lihat secara mantuman turun 1,09 poin, sedangkan secara year on year turun 11,13 poin. Lanjut. Nah, untuk rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang, ini bisa kita lihat tadi yang untuk yang asing plus domestik maksud saya. Kalau tadi masing-masing asing sendiri, domestik sendiri. Nah, kalau kita lihat untuk secara total, rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik bulan Maret 2023 ini sebesar 1,21 hari. Kalau secara mantuman naik 0,01 poin, sedangkan untuk year on year turun 0,23 poin. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Fitri untuk bisa menjelaskan untuk ketiga indikator strategis yang pada hari ini dirilis oleh BPS Provinsi Riau, baik itu inflasi atau deflasi bulan April 2023, kemudian nilai tukar petani atau NTP bulan April 2023, dan indikator pariwisata bulan Maret 2022. Bu Fitri, saya persilahkan. Terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Provinsi Riau, Pak Asep Riyadi, Bapak Ibu dari Dinas instansi maupun dari badan yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini, dan juga para peserta dari wartawan dari Riau Pos, serta peserta rilis yang hadir secara offline maupun online yang menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk melihat lebih rinci mengenai yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen gabungan 3 kota di Provinsi Riau April 2023. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPS Provinsi Riau bahwa untuk April 2023 inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau, inflasi bulan ke bulan atau mantumannya adalah sebesar minus 0,02% atau dapat kita katakan terjadi deflasi sebesar 0,02%. Untuk inflasi tahun kalendernya atau April 2023 terhadap Desember 2022, nilai inflasinya terjadi inflasi sebesar 0,65%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau
inflasi April 2023 terhadap April 2022 adalah sebesar 4,90%. Selanjutnya mari kita lihat komoditas apa saja yang memberikan andil inflasi dan deflasi di gabungan 3 kota Provinsi Riau pada bulan April 2023. Di sini terlihat bahwa ada komoditas yang mereka memberikan andil inflasi atau mengalami kenaikan harga dan ada juga yang mengalami penurunan harga. Kita lihat untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga atau inflasi itu yang pertama adalah komoditas angkutan udara dengan andil inflasinya sebesar 0,11 diikuti oleh angkutan antar kota dengan andil inflasi sebesar 0,05, telur ayam ras 0,05 dan seterusnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi pada April 2023 di gabungan 3 kota itu yang terdalam adalah komoditas cabai merah dengan andil deflasinya sebesar 0,36, kemudian komoditas cabai rawit andil deflasi 0,02, ikan tongkol deflasi 0,01 dan seterusnya. Selanjutnya mari kita lihat komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi gabungan 3 kota tahun ke tahun atau year on year pada April 2023. Untuk komoditas yang memberikan andil inflasi, yang pertama adalah bensin dengan andil inflasinya 1,04. Diikuti oleh komoditas beras dengan andil inflasi 0,59, rokok kretek filter dengan andil inflasi 0,36 dan seterusnya. Kemudian komoditas yang memberikan andil deflasi secara tahun ke tahun atau year on year, yang pertama adalah minyak goreng dengan andil deflasi sebesar 0,25, diikuti oleh komoditas cabai merah 0,11 dan komoditas bawang merah sebesar deflasi 0,06 dan seterusnya. Selanjutnya, di tabel berikut Bapak Ibu bisa melihat andil dan tingkat inflasi gabungan 3 kota Provinsi Riau pada bulan April menurut kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa terdapat 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Di sini bisa kita lihat yang terdalam deflasinya adalah pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasinya sebesar deflasinya sebesar 0,81. Setelah itu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi juga terjadi pada perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan nilai deflasi sebesar 0,01. Sementara pada kelompok pengeluaran transportasi, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada kelompok transportasi terjadi tingkat inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,65. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan tadi bahwa komoditas tarif angkutan udara, kemudian tarif travel dan lain-lain itu mengalami kenaikan harga. Selanjutnya, kita lihat perkembangan tingkat inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau. Bapak Ibu bisa melihat bahwa pada tabel di bawah grafik yang tersedia itu ada tabel yang berwarna orange itu adalah kondisi di mana terjadi bulan Ramadan dan Idul Fitri gitu. Di tahun 2021 dan 2022 pada bulan Ramadan dan Idul Fitri itu keduanya terjadi inflasi. Contoh saya sampaikan di tahun 2021 pada April itu terjadi inflasi sebesar 0,15 dan di bulan Mei-nya pada saat ada Hari Raya Idul Fitri itu terjadi inflasi juga 0,08. Kemudian di tahun 2022 di bulan April itu juga terjadi inflasi sebesar 0,60 dan di Hari Raya Idul Fitrinya pada bulan Mei terjadi inflasi 0,88. Agak sedikit berbeda untuk tahun 2023 di mana pada saat terjadi bulan Ramadan
dan Hari Raya Idul Fitri di bulan Maret dan bulan April, untuk gabungan 3 kota di Provinsi Riau itu terjadi deflasi, di mana pada Maret itu terjadi deflasi 0,14, kemudian di April juga itu terjadi deflasi yang cukup tipis sebenarnya 0,02. Kemudian untuk yang series inflasi tahunannya, itu Bapak Ibu juga bisa lihat, di tahun 2023 inflasi year on year-nya kita cukup tinggi 6,72, tetapi mulai dari Februari, Maret, dan April itu mulai menurun inflasi year on year-nya, di mana di bulan April ini inflasi tahunan kita atau inflasi year on year kita itu sebesar 4,90%. Selanjutnya kita coba melihat lebih rinci komoditas-komoditas apa saja yang menyumbangkan inflasi dan deflasi pada kota-kota inflasi di Provinsi Riau. Untuk Kota Pekanbaru, seperti yang sudah disampaikan Pak Asep Riyadi, bahwa di Kota Pekanbaru terjadi inflasi sebesar atau terjadi deflasi sebesar 0,01%. Dengan inflasi kalendernya sebesar 0,64% dan inflasi tahunannya sebesar 4,93%. Nah, untuk menghasilkan inflasi 0,01, ini ada beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi dan ada juga komoditas yang memberikan andil deflasi. Tetapi karena andil deflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan andil inflasinya, maka untuk inflasi bulanan kita terjadi deflasi 0,01. Kita lihat komoditas apa saja yang memberikan andil inflasi. Ini yang bulan mantuman ya Bapak Ibu ya, yang bulan April kita bandingkan dengan Maret 2023. Yang pertama itu adalah komoditas angkutan udara. Ini terjadi inflasi yang cukup tinggi dibanding dengan komoditas-komoditas lainnya, yaitu andilnya sebesar 0,14, diikuti oleh angkutan antar kota sebesar 0,06, kemudian telur ayam ras sebesar 0,06 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu bisa cermati komoditas-komoditas ini memang komoditas-komoditas yang memegang peranan penting di saat memasuki menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti itu. Jadi efek dari Ramadan dan menjelang Idul Fitrinya sebenarnya masih mempengaruhi di nilai inflasi kita. Kemudian kita lihat di komoditas yang memberikan andil deflasi mantumannya. Yang pertama adalah cabai merah. Kita lihat andil deflasinya itu sangat tinggi. Andil deflasinya sebesar 0,37. Nah, kemudian diikuti oleh cabai rawit itu 0,02. Nah, cabai merah inilah yang sedikit menahan inflasi yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kemudian diikuti dengan beras dengan andil deflasi 0,01 dan seterusnya. Oke, lanjut. Jika tadi kita melihat komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi secara mantuman, sekarang kita lihat komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi secara year on year. Yang pertama, bensin dengan andil inflasi 1,09, kemudian diikuti beras 0,64, kemudian rokok kretek filter sebesar 0,29 dan seterusnya. Kita lihat juga komoditas yang memberikan andil deflasi. Nah, andil deflasi di sini yang pertama adalah komoditas minyak goreng dengan andil deflasi 0,29, cabai merah andil deflasi 0,12, bawang merah andil deflasinya 0,08 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat kota inflasi lainnya, yaitu Kota Dumai. Di sini tercatat bahwa Kota Dumai mengalami deflasi sebesar 0,16%. Kemudian untuk inflasi kalender Kota Dumai itu adalah sebesar 0,59% dan inflasi tahunan Kota Dumai itu sebesar 5,29%. Kita lihat komoditas apa saja yang menyumbang atau yang memberikan andil inflasi dan deflasi untuk Kota Dumai. Yang pertama, agak sedikit berbeda dengan Kota Pekanbaru. Di Kota Dumai yang memberikan andil inflasi, rokok kretek filter, itu andil inflasinya 0,04, tarif kendaraan travel itu 0,04, perhiasan 0,04, dan seterusnya.
Nah, kita lihat yang memberikan andil deflasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa komoditas yang memberikan andil deflasi itu lebih tinggi daripada komoditas yang memberikan andil inflasi. Itu sebabnya inflasi bulanan di Kota Dumai atau deflasi yang terjadi di Kota Dumai pada April itu cukup dalam atau lebih besar. Yang pertama komoditasnya adalah cabai merah dengan andil deflasi 0,34, ikan tongkol 0,06 dan minyak goreng 0,04 dan seterusnya. Kita lihat andil komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi di Kota Dumai secara year on year-nya. Yang pertama ini sama, bensin dengan andil inflasi 1,03, rokok kretek filter 0,68 dan beras 0,40. Sementara yang memberikan andil deflasi cabai merah 0,19, daging ayam ras 0,12, ayam hidup 0,03 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat untuk Kota Tembilahan. Agak sedikit berbeda dengan dua kota inflasi lainnya di mana Kota Pekanbaru dan Kota Dumai itu mengalami deflasi. Berbeda dengan dua kota tersebut, Kota Tembilahan mengalami inflasi pada bulan April 2023 yaitu sebesar 0,42%. Dengan inflasi kalendernya sebesar 0,89% dan inflasi tahunannya meskipun masih lebih rendah inflasi tahunannya ya sebesar 3,35%. Komoditas apa saja yang menyebabkan terjadi inflasi di Kota Tembilahan pada April? Komoditas apa saja yang memberikan andil inflasi yang terjadi di Kota Tembilahan? Yang pertama adalah udang basah. Ya, udang basah memberikan andil inflasi cukup tinggi di Kota Tembilahan yaitu sebesar 0,17. Kemudian diikuti oleh ikan nila 0,11 dan emas perhiasan 0,08. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi ini sama seperti dua kota inflasi lainnya. Cabai merah andil deflasi 0,29, ikan asin teri 0,05, bawang merah 0,03 dan seterusnya. Selanjutnya, komoditas yang memberikan andil inflasi di Kota Tembilahan secara tahun ke tahun atau year on year, yang pertama adalah bensin dengan andil inflasi 0,56, beras 0,52 dan rokok kretek filter 0,32. Selanjutnya komoditas yang memberikan andil deflasi itu minyak goreng 0,45, daging ayam ras 0,31, besi beton 0,11 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat inflasi kota-kota di Pulau Sumatera pada April 2023. Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, Kota Tembilahan dengan nilai inflasi sebesar 0,42% itu berada pada urutan ketiga dari 24 kota IHK. Kemudian Kota Pekanbaru memiliki dengan nilai deflasi sebesar 0,01% itu berada di urutan 16 dan Kota Dumai dengan nilai deflasi 0,16 itu berada di urutan ke-19. Dari 24 kota IHK, 15 kota itu mengalami inflasi dan 9 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pangkal Pinang dengan nilai 0,58 dan inflasi terendah terjadi di Kota Bukit Tinggi 0,06. Deflasi tertinggi di Kota Mulaboh dengan nilai deflasi 0,70 dan deflasi terendah itu terjadi di Kota Pekanbaru dengan nilai deflasi 0,01%. Next. Kita lihat dari di Pulau Sumatera, ini kota-kota di Pulau Sumatera dari 24 kota IHK, Dumai secara year on year ya, kalau tadi itu secara mantuman, ini secara year on year, Dumai berada di urutan pertama inflasi year on year-nya dengan nilai 5,29, Pekanbaru berada di urutan ke-6, Tembilahan berada di urutan ke-22. Dari 24 kota, Kota Dumai itu adalah inflasi year on year tertinggi dan Pangkal Pinang merupakan kota inflasi year on year terendah. Next.
Baik Bapak Ibu, itu adalah rilis indeks perkembangan harga konsumen. Kita lanjutkan dengan nilai tukar petani Provinsi Riau pada kondisi April 2023. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Asep Riyadi, Kepala BPS Provinsi Riau, bahwa pada bulan April 2023 itu nilai NTP kita adalah sebesar 157,34, turun sebesar 2,42% dibandingkan dengan Maret 2023. Nah, nilai NTP ini dibentuk oleh dua indeks, itu yang pertama indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani atau IB. Nilai IT atau indeks harga yang diterima petani itu adalah sebesar 181,13, turun 2,53%. Dengan komoditas yang menyumbang terjadinya penurunan IT itu adalah kelapa sawit, cabai merah, gabah, dan cabai rawit. Kemudian untuk indeks harga yang dibayar petani atau IB nilainya adalah sebesar 115,12, itu turun 0,11%. Dengan komoditas yang menyumbang terjadinya penurunan IB itu adalah cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Next. Kita lihat perkembangan NTP Provinsi Riau berdasarkan subsektor. Dari 5 subsektor terdapat 3 subsektor yang mengalami penurunan dan ada 2 subsektor yang mengalami peningkatan. Kita lihat secara rinci. Untuk subsektor tanaman pangan itu mengalami penurunan sebesar 0,69 dengan nilai NTP-nya di bulan April sebesar 91,83. Kemudian subsektor hortikultura dengan nilai NTP 100,17 turun sebesar 1,81% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian tanaman perkebunan rakyat nilai NTP-nya ini cukup tinggi, sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, itu nilai NTP-nya adalah sebesar 170,27 turun tetapi mengalami penurunan sebesar 2,66. Untuk peternakan ini nilai NTP-nya 95,44 meningkat 0,32 dibanding Maret 2023 dan subsektor perikanan nilai NTP-nya 104,99 mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 1,08. Next. Kita lihat nilai tukar usaha petani atau NTUP di Provinsi Riau April 2023. Nilai NTUP April 2023 adalah 151,94, turun 2,46% dibandingkan dengan Maret 2023. Nah, nilai NTUP ini didapat dari indeks harga yang diterima petani dengan nilai 181,13 yang mengalami penurunan 2,53%. Dengan komoditas penyumbangnya seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada kelapa sawit, cabai merah, gabah, dan cabai rawit. Kemudian ada indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM, ini nilainya 119,21, turun sebesar 0,07. Dengan komoditas penyumbangnya ini adalah urea, nitrogen fosfat, kalium atau NPK, kalium klorida, dan TSP. Nah, kalau dilihat ini jenis pupuk semua ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, untuk nilai NTUP-nya di sini terlihat sama seperti nilai NTP, terdapat 3 subsektor yang mengalami penurunan dan 2 subsektor yang mengalami peningkatan nilai NTUP. NTUP tertinggi itu berada di subsektor tanaman perkebunan rakyat dengan nilai NTUP-nya sebesar 163,63. Kemudian diikuti oleh perikanan dengan nilai NTUP-nya 103,43. Selanjutnya. Nah, kita lihat. Belum, Mas? Balik. Kita lihat nilai tukar petani di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Ini terlihat bahwa NTP Provinsi Riau menduduki peringkat pertama dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, di mana tadi nilainya 157,34. Kemudian Riau juga tercatat sebagai provinsi yang mengalami penurunan NTP se-Sumatera di antara 7 provinsi lainnya. Karena dari 8 ya, dari 8. Oh, ada 7. Dari 7 provinsi lainnya, karena dari 10 terdapat 3 provinsi yang mengalami kenaikan NTP.
Kemudian Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang mengalami NTP tertinggi di Pulau Sumatera dengan nilai kenaikannya sebesar 1,50. Next. Ya, demikian untuk nilai tukar petani. Kita lanjutkan dengan perkembangan pariwisata kondisi Maret 2023. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi di awal, disebutkan bahwa jumlah kunjungan Wisman Provinsi Riau itu pada Maret 2023 itu sebesar 3.474 kunjungan, turun sebesar 13,60% dibandingkan dengan Februari 2023. Selanjutnya. Nah, kita lihat dari mana saja wisatawan mancanegara itu masuk. Yang pertama adalah dari Pelabuhan Bengkalis. Jumlah Wisman yang masuk ke Provinsi Riau, pintu masuk dari Bengkalis, itu sebesar 380 orang. Itu menurun dibandingkan dengan Februari 2023 sebesar 18,28. Kemudian dari Pelabuhan Dumai, itu jumlah Wisman yang masuk sebesar 1.367, turun sebesar 12,60. Kemudian dari Pelabuhan Meranti, itu masuk sebesar 26 Wisman dan mengalami penurunan 64,86. Nah, satu pintu masuk lagi yaitu dari Bandara Sultan Syarif Kasim II itu jumlah Wisman yang masuk itu sebesar 1.701, mengalami penurunan sebesar 11,31 dibandingkan dengan Februari 2023. Next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kunjungan Wisman menurut kebangsaannya. Kita lihat dulu untuk kondisi Maret. Sebesar 57,34% Wisman itu berasal dari Malaysia karena memang kita berbatasan ya, dekat sekali gitu. Diikuti oleh Singapura dengan persentase sebesar 7,23, kemudian Thailand sebesar 1,32%, Tiongkok 1,21% dan Korea Selatan ada juga nih Wisman dari Korea Selatan itu sebesar 1,01% dan dari lainnya negara lainnya itu sebesar 31,89%. Itu untuk kondisi Maret 2023 dengan total kunjungan sebesar 3.474 kunjungan. Kita lihat bagaimana jumlah Wisman Januari sampai Maret 2023 dengan total kunjungan Wisman ke Provinsi Riau itu 11.179 kunjungan totalnya ya dari Januari sampai Maret 2023. Persentasenya 59,65% itu dari Malaysia, kemudian dari Singapura 5,46%, dari Thailand 0,81, Korea Selatan 0,82, Tiongkok 0,59 dan dari negara lainnya 32,69%. Next. Kita lihat tingkat penghunian kamar. Tingkat penghunian kamar menunjukkan produktivitas dari akomodasi di Provinsi Riau. Pada kondisi Maret 2023, bintang 1 TPK-nya adalah sebesar 24,22. Kemudian yang tertinggi adalah pada hotel berbintang 3 dengan TPK sebesar 41,01. Sedangkan total untuk TPK berbintang, hotel berbintang itu nilainya adalah 35,39 dan TPK non bintangnya itu sebesar 25,60. Next. Ya, di sini rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang untuk yang asing itu 2,19 hari, turun 0,94 poin secara month-to-month dan turun sebesar 3,60 poin secara year on year. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik atau dari Indonesia sendiri pada Maret 2023 nilainya adalah 1,20 hari, mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin secara bulanan dan turun 0,23 poin secara year on year-nya. Next. Nah, ini gabungan rata-rata lama menginap tamu gabungan asing plus domestik itu sebesar 1,21 hari, mengalami kenaikan 0,01 poin dibandingkan Februari 2023 dan turun 0,23 poin dibandingkan dengan Maret 2022. Next.
Oke, Bapak Ibu, demikian keseluruhan materi rilis yang kami sampaikan pada siang hari ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta rilis yang berbahagia, setelah sama-sama kita dengarkan paparan berita resmi statistik BPS Provinsi Riau, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan,